Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Suparmi. Saya mengajar di SMP Negeri 11 Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Muara Sahabat Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sistem Ekresi pada Manusia, materi SMP kelas 8. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja alat-alat ekresi pada manusia dan untuk mengetahui zat sisa hasil ekresi pada manusia. Pernahkah kamu melihat gambar berikut? Ya, gambar tersebut adalah gambar alat-alat ekresi pada manusia. Apa saja alat-alat ekresi pada manusia tersebut? Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi tentang alat-alat ekresi pada manusia, ada baiknya kita cari tahu dulu apa itu ekresi pada manusia. Nah, ekresi pada manusia adalah zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh. Apabila zat ini tidak dikeluarkan oleh tubuh kita, maka tubuh kita akan terserang penyakit atau bahkan yang lebih fatal lagi dapat menyebabkan kematian. Alat ekresi pada manusia ada 4. Yang pertama adalah paru-paru. Nah, paru-paru ini selain sebagai alat ekresi juga sebagai alat pernapasan. Paru-paru sebagai alat ekresi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Bagaimanakah prosesnya? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Mulai dari oksigen masuk ke dalam rongga hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus yang bercabang 2, selanjutnya menuju alveolus, dan yang terakhir ke paru-paru. Di paru-paru ini terjadi pertukaran gas secara difusi antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen dibawa ke pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dibawa ke paru-paru melalui hembusan nafas. Alat ekresi kita yang kedua adalah hati. Hati ini mengeluarkan empedu. Apa itu empedu? Empedu adalah cairan yang berwarna kehijauan yang rasanya sangat pahit. Nah, empedu ini berfungsi di dalam tubuh kita dengan mengeluarkan racun dan melindungi tubuh kita dari serangan bakteri. Racun-racun di dalam tubuh kita dikeluarkan melalui hati dalam bentuk urin dan feses. Pernahkah kamu berlari seperti gambar di samping? Apa yang kamu keluarkan? Ya, pada saat kamu berlari tentunya kamu akan mengeluarkan banyak keringat. Keringat tersebut dikeluarkan oleh alat ekresi yang dinamakan kulit. Nah, bagaimana prosesnya? Kita simak penjelasannya sebagai berikut. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kelenjar keringat. Apabila hipotalamus mendapatkan rangsangan, misalnya perubahan suhu pada pembuluh darah, rangsangan tersebut akan diteruskan ke saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler, kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Yang terakhir, alat ekresi kita adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme berupa urin. Bagaimanakah proses pembentukannya, pembentukan urin, dan bagaimanakah proses pengeluarannya? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Proses pembentukan urin dimulai dari tahapan yang pertama yaitu filtrasi. Adalah proses penyaringan darah di bagian glomerulus. Hasilnya adalah urin primer yang mengandung urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh berupa air, glukosa, asam amino, dan ion-ion yang disebut sebagai urin sekunder.
Tahapan yang terakhir adalah augmentasi, yaitu proses pengumpulan urin yang terjadi di tubulus distal. Dihasilkan urin sesungguhnya yang mengandung ion hidrogen, ion kalium, amonia, kreatin, dan air. Selanjutnya, urin sesungguhnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju uretra. Nah, itulah tadi materi tentang sistem ekresi pada manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.